Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak baru SMK Adhika Wacana tahun ajaran 2020-2021, selamat datang di SMK Adhika Wacana. Perkenalkan, saya Tanggun Suardiman. Saya adalah Kepala SMK Adhika Wacana Surabaya. Anak-anak, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat pada kalian. Kalian sudah selesai menyelesaikan pendidikan kalian di SMP. Sekarang kalian memasuki tahapan baru. Kalian memasuki sekolah lanjutan atas kalian, dan kalian memilih sekolah menengah kejuruan sebagai pilihan kalian. Sekolah menengah kejuruan adalah sekolah yang disiapkan untuk kalian yang berencana untuk segera memasuki dunia kerja setelah lulus. Memasuki tempat baru wajar bila kalian merasa sedikit tidak nyaman, agak ragu-ragu, atau mungkin sedikit takut. Tapi itu semua akan hilang dengan berjalannya waktu. Kamu perlu tahu bahwa semua guru, karyawan, bahkan kakak-kakak kelas kalian dengan senang hati akan membantu kalian menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan rumah baru kalian. Kalian akan menjadi anggota keluarga yang paling muda. Kami berharap kamu bisa segera menyesuaikan diri dengan aturan dan budaya yang ada di SMK Adhika Wacana. Mudah-mudahan kalian bisa segera betah, kemudian bisa menempa diri kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Selamat datang di SMK Adhika Wacana. Adhika Wacana Santia A Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan membahas masalah wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak, mengawali tahun ajaran 2020-2021 ini, kita perlu sama-sama untuk mengingat kembali sebetulnya apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Apa itu sekolah? Mari kita pelajari sama-sama. Baik, wawasan Wiyata Mandala itu artinya kita harus sama-sama sepakat bahwa sekolah itu adalah tempat untuk belajar. Jadi kalau diartikan secara bebas, Wiyata Mandala itu adalah lingkungan atau tempat di mana proses belajar mengajar itu terjadi. Jadi sekolah itu seharusnya menjadi lokasi di mana kita bisa belajar. Fasilitasnya harus sesuai dengan kegiatan belajar. Orang-orangnya adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang ahli untuk memberikan transfer pengetahuan, keterampilan, ataupun pendidikan karakter. Siswa juga begitu. Siswa berangkat ke sekolah, berangkat menuju tempat Wiyata Mandala ini, siswa juga niatannya harus niatan untuk belajar. Anak-anak, kamu sekarang sudah bukan anak SMP lagi, kamu adalah anak-anak SMK sekarang. Dalam 3 tahun, insya Allah kamu akan lulus dan kamu akan memasuki dunia kerja. Jadi selayaknya kamu perlu untuk mulai berpikir tentang masa depanmu mulai dari sekarang. Tidak usah terlalu serius ya, tidak usah mikirnya seperti memikirkan masa depan yang serius-serius. Ada yang masih punya kesempatan untuk bermain, masih ada waktu untuk bermain. Tetapi seyogianya kalian jangan sampai menghabiskan semua waktu kalian itu hanya untuk mengikuti kesenanganmu saja. Kamu sudah harus mulai memikirkan masa depanmu. Kamu memilih SMK, insya Allah niatan kamu adalah supaya begitu lulus, kamu bisa segera mencari pekerjaan.
segera meringankan beban orang tuamu, segera bisa mandiri, dan bisa menafkahi dirimu sendiri. SMK Dika Wacana, guru-gurunya semua bersedia untuk membantu kamu mencapai apa yang kamu harapkan. Karyawannya begitu juga. Bahkan kakak-kakakmu dengan sukarela mau membantu kamu untuk kamu bisa mencapai apa yang kamu harapkan. Tetapi ini tidak bisa berhasil kalau kamunya sendiri belum punya niat. Maka proses ini hanya bisa berhasil kalau kamu kepingin dan orang-orang di sekitarmu juga bersedia untuk membantu kamu. Coba pikirkan, 3 tahun ke depan kamu kepinginnya seperti apa? Kamu kepingin menjadi karyawan kah? Atau kamu kepingin usaha sendiri, menjadi wirausaha? Atau bila ada rezeki, kamu ingin melanjutkan kuliah? Kita mulai dari langkah pertama itu dulu. Dari situ, kemudian baru kita buat rencana. Bila kamu ingin menjadi karyawan, pengetahuan apa yang harus kamu miliki supaya kamu bisa menjadi seorang karyawan yang sukses? Bila kamu ingin menjadi seorang karyawan, pengetahuan apa yang harus kamu miliki supaya kamu bisa menjadi karyawan yang baik? Keterampilan apa yang harus kamu kuasai supaya kamu sukses berkarir sebagai seorang karyawan? Dan sikap yang seperti apa sih sebetulnya yang harus kamu miliki sebagai seorang karyawan? Ayo kita ambil contoh. Kalau seorang karyawan bekerja di perusahaan area Surabaya, rata-rata perusahaan di Surabaya ini adalah perusahaan yang paling tidak dia mempunyai satu pelanggan yang di luar negeri, atau mungkin satu supplier yang ada di luar negeri. Itu artinya seorang karyawan di perusahaan Surabaya seharusnya itu bisa menggunakan bahasa Inggris, baik tertulis maupun secara lisan. Kalau bosnya bilang, coba tolong kontak Mr. Nakamoto di Jepang. Bilang bahwa kita setuju dengan penawarannya dia. Berarti kan kamu harus telepon Pak Nakamoto di Jepang. Kamu perlu bisa pakai bahasa Inggris. Syukur-syukur kamu bisa pakai bahasa Jepang. Terus, keterampilannya gimana? Kalau kamu bekerja di perusahaan di area Surabaya, zaman sekarang menggunakan komputer itu wajib. Paham caranya mencari informasi menggunakan internet, itu harusnya sudah umum. Apakah kamu sudah menguasai hal tersebut? Kalau nge-game komputer, saya yakin kamu bisa. Tetapi komputer itu kan bukan hanya dipakai buat nge-game saja. Kamu bisa manfaatkan itu untuk mempersiapkan karir kamu. Sikap. Boleh apa enggak? Seorang pegawai itu kalau andai kata dapat perintah dari atasannya terus, loh Pak, jangan segitu dong Pak. Gimana kalau besok aja? Ini kan udah sore Pak, besok ya Pak ya, please. Boleh nggak karyawan bilang kayak gitu kalau dapat perintah dari atasannya? Seorang karyawan yang baik, apapun tugas, apapun perintah yang diberikan oleh atasannya, dia harus menjawab, baik Pak, siap Pak, akan segera saya laksanakan Pak. Betapapun beratnya tugas, harus bisa seperti itu. Nah, anak-anak, supaya kamu bisa menjadi orang yang seperti itu, karyawan seperti itu, kamu punya 3 tahun.
Selama di Adhika Wacana, kita akan latih kamu. Kita akan biasakan kamu. Kita akan kasih tahu ilmunya. Maka, kalau kamu berangkat ke sekolah, coba diniatkan untuk belajar. Saya ini sedang mempersiapkan masa depan saya. Saya ini sedang mempersiapkan nasib saya. Saya ini sedang berusaha membangun impian saya. Sehingga pada saat kamu masuk ke sekolah, memasuki halaman sekolah, bawah sadarmu itu, niatmu, otakmu, hatimu, itu sudah siap untuk menerima pelajaran, untuk berlatih. Mulai dari yang sederhana saja. Mengucapkan salam. Selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak. Apa kamu bisa mengucapkan salam itu dengan senyum yang baik, dengan senyum yang manis? Kalau kamu mengucapkan salam itu kepada orang, kemudian diiringi dengan senyum, orang melihatnya jadinya senang. Apakah kamu sudah bisa seperti itu? Apa kamu bisa mengucapkan salam dengan senyum walaupun hatimu sedang galau? Apakah kamu bisa mengucapkan salam sambil tersenyum pada saat kamu sedang kelelahan? Apakah kamu bisa mengucapkan salam sambil tersenyum walaupun kamu sudah 12 jam kerja dan kamu belum istirahat? Itu butuh latihan. Kita punya 3 tahun untuk menyiapkan hal tersebut. Jadi, sekali lagi, kamu perlu untuk niat mempersiapkan masa depanmu. Jangan khawatir. Kamu punya banyak sekali orang yang mau menolong kamu. Tapi yang pertama, harus kamu dulu. Jadi anak-anak dibiasakan berangkat ke sekolah, itu hati dan pikirannya itu disiapkan untuk berlatih, belajar, menggali ilmu, menyiapkan diri berlatih keterampilan. Jadi anak-anak, kamu harus ingat, apapun yang kamu lakukan selama 3 tahun ini, itu adalah untuk mempersiapkan masa depanmu, mempersiapkan nasibmu, dan mempersiapkan kesuksesanmu. Tetap semangat, pantang menyerah. Adhika Wacana, Santia Ang Jaya Jaya.